lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Sungguh baik dan luar biasa. Kali ini puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama di dalam ibadah online sekolah minggu dan kita boleh memuji nama Tuhan. Pasti adik-adik di rumah semangat, ya kan Kak Yuni? Iya benar Kak, adik-adik sekolah minggu sudah rapi dan pastinya bersuka cita untuk beribadah. Mari adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi Senin sampai Minggu. Ikuti gerakan Kak Intan dan Kak Fani ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita berdoa, sebelum itu kita angkat lagu pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Terima kasih buat berkat dan kasih karunia-Mu pada kami anak-anak-Mu di sini. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu akan memulai ibadah. Engkau yang berkati ya Bapa, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, yang menyapa kami agar kami dapat bersemangat untuk memulai beribadah. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yuni tahu nggak siapa itu Bapak Abraham? Tahu dong Kak, Bapak Abraham itu adalah Bapak yang diberkati Allah kepada semua orang. Wah, berarti sama seperti lagu kita ini Kak. Bapak Abraham mempunyai. Adik-adik pasti tahu kan? Nah, adik-adik semua boleh bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak maskotnya ya. Abraham
siap untuk ayat hafalannya? Iya, kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 6. Semua sudah dapat? Yang sudah katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 6. Nah, Kak Fani ada gerakannya loh. Adik-adik semua ikuti ya gerakannya. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 6. Nah adik-adik, itu tadi gerakannya. Khusus minggu ini ayat hafalannya untuk adik-adik kelas tengah dan besar. Kak Fani tunggu ya video ayat hafalannya dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK sampai hari Rabu ya. Dah. Terima kasih Kak Fani untuk ayat hafalannya. Kak Lia, Kak Yuni mau nanya dong. Berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kakak apa Kak? Wah, banyak sekali nih Kak Yuni. Seperti kesehatan, orang tua yang baik, dan uang jajan. Wah, sungguh indah ya Kak berkat yang Tuhan berikan kepada kakak. Sama seperti lagu sekolah minggu kita ini Kak. Berkatku terima. Adik-adik sekolah minggu, bangkit berdiri. Kita ikuti gerakan Kak Intan dan Kak Fani ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikirannya dan tentu saja Alkitabnya. Nah adik-adik, sambil kita angkat lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami di sini ya Bapa dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan kepada Tuhan, agar kiranya kami layak menjadi anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi juga ya. Adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita ya. Adik-adik, hari ini Bang Reno senang sekali dapat menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Adik-adik yang di rumah hari ini dalam keadaan sehat kan? Tadi pagi adik-adik sampai saat ini adik-adik merasakan berkat Tuhan nggak? Adik-adik pasti merasakan berkat Tuhan kan? Dari bangun tidur, diberikan kesehatan, nafas kehidupan, bahkan sampai saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik silakan duduk yang rapi, duduk yang baik. Ajak juga nih kakak ataupun adiknya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Di bawah judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin adik-adik. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Abang ulangi ya, diberkati untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, abang mau tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih disuruh pergi ke suatu tempat, tapi tempatnya itu nggak tahu di mana tempatnya? Nah, seperti misalnya disuruh mama, Dek, pergi dulu ke sana. Pergi kemana, Ma? Pokoknya ke sana deh, pergi kemana? Nah, pergi kemana, Ma? Adik-adik pasti bingung kan mau pergi kemana? Nah, adik-adik cerita firman Tuhan saat ini itu seperti cerita abang tadi, yaitu adik-adik tahu tokoh utamanya? Iya, benar sekali. Bapak Abraham. Bapak Abraham dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui di mana tempatnya, tetapi ia disuruh pergi sama Tuhan. Adik-adik, abang punya gambarnya nih, seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini sudah tua. Dia mempunyai istri, nama istrinya Sarah. Ia belum mempunyai anak, tetapi dia mempunyai saudara, namanya Lot. Ia mempunyai banyak ternak. Adik-adik bisa lihat nih, ada apa aja? Ada kambing, ada sapi, ada domba, ada unta juga. Dia hidup berkecukupan. Dia hidup dengan nyaman di rumahnya. Tetapi oleh Tuhan dia disuruh untuk meninggalkan semua yang dia miliki, harta-hartanya, untuk pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Apakah tempatnya nanti akan sangat panas, ataupun tempatnya ia bisa makan atau tidak, bisa kerja atau tidak, bisa tinggal bikin rumah di sana atau tidak, ia tidak tahu. Nah adik-adik, karena Bapak Abraham ini orang yang sangat taat dan patuh akan perkataan Tuhan, sehingga ia mau pergi ke tempat itu. Nah, Bapak Abraham ini orangnya sangat taat. Maka dari itu Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham. Apa sih kira-kira janji yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham? Adik-adik, janji kepada Bapak Abraham yang diberikan oleh Tuhan, adik-adik mau tahu? Yang pertama, adik-adik, Bapak Abraham akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar, adik-adik tahu sih? Adik-adik tahu nggak sih menjadi bangsa yang besar bagaimana? Sedangkan Bapak Abraham ini belum mempunyai anak. Nah, bagaimana menjadi bangsa yang besar? Keturunan aja dia
tidak punya. Tetapi karena ketaatannya dan juga kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Bapak Abraham sehingga ia mempunyai keturunan. Nama anaknya adik-adik tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Ishak. Pada firman selanjutnya kita bisa baca adik-adik bahwa Bapak Abraham diberkati Tuhan dan keturunannya akan seperti banyaknya bintang di langit. Adik-adik bisa menghitung gak sih banyak bintang di langit bagaimana? Kalau abang sih bingung ya, bisa pusing hitung banyak bintang di langit bagaimana. Tetapi Bapak Abraham ini diberkati sehingga keturunannya menjadi sangat banyak. Yang kedua, janji Tuhan kepada Bapak Abraham akan membuat nama Bapak Abraham menjadi masyhur. Adik-adik tahu maksudnya? Maksudnya adalah adik-adik tahu gak sih panggilan Bapak Abraham apa saat ini? Ya, benar sekali. Bapak Abraham itu dipanggil adalah Bapak orang percaya. Kenapa bisa disebut percaya? Karena ketaatannya, ia percaya kepada Tuhan. Ia mau pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui. Itu karena dia mau dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Sehingga saat ini ia namanya tetap disebut Bapak orang percaya. Nah, yang ketiga adik-adik, Bapak Abraham ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, sampai saat ini Tuhan memberkati Bapak Abraham. Seperti firman kita yang kita baca tadi, Bapak Abraham itu akan diberkati jika orang yang memberkatinya, ataupun sebaliknya akan mengutuk orang yang mengutuk Bapak Abraham. Nah, adik-adik, maksudnya adik-adik sampai saat ini melalui ketaatan Bapak Abraham, sehingga melalui Bapak Abraham ia mendatangkan berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini sangat luar biasa dapat menyapa kita. Adik-adik, yang mau abang ajarkan kepada adik-adik saat ini, yang pertama, adik-adik harus mau percaya akan penyertaan Tuhan. Apa sih penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Pasti sangat banyak ya penyertaan Tuhan. Kita bisa dapat saat ini bisa beribadah, dapat sekolah, bahkan kita bisa dapat melalui pandemi saat ini kita bisa tetap beribadah. Nah, adik-adik, jangan takut untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, adik-adik. Jangan takut, karena Tuhan apa katanya? Akan menyertai kita, seperti Bapak Abraham tadi akan menyertai kita. Jadi adik-adik, kalau ada teman yang melakukan kesalahan atau melakukan hal jahat, adik-adik jangan takut untuk menegurnya. Karena Tuhan sangat senang bagi anak-anak yang mau melakukan hal baik bagi orang lain. Yang kedua adalah membangun hubungan baik kepada Tuhan. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, abang juga mengajarkan adik-adik untuk dapat membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik bagaimana? Yaitu melalui doa adik-adik. Setiap pagi sebelum sesudah bangun, sebelum tidur, itu berdoa, saat makan. Nah, bahkan dimanapun dia adik-adik berada, bisa juga berdoa melalui persekutuan. Walaupun saat ini kita masih belum dapat beribadah secara tatap muka seperti biasanya, adik-adik tetap bersyukur, harus bisa melakukan ibadah secara online. Itu adalah membangun hubungan baik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah yang paling penting, adik-adik, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Bapak Abraham tadi, karena ketaatannya, ia mau percaya kepada Tuhan, ia mendatangkan berkat bagi orang lain, sehingga banyak sekali keturunannya yang ada, adik. Seperti itu juga adik-adik. Adik-adik udah mendapatkan berkat kan? Seperti abang tanya tadi, apa saja yang berkat adik-adik dapatkan tadi? Wah, adik-adik diberi kesehatan, diberi kepintaran, bahkan dapat mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Nah, ini semua berkat Tuhan bisa adik-adik bagikan kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat adik-adik terutama. Nah, adik-adik misalnya hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Adik-adik bisa ceritakan kepada adik-adik yang lain, teman-temannya, kakaknya, bahkan ke orang tua, sehingga itu dapat mendatangkan berkat bagi orang lain pula. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kiranya adik-adik tetap mau menjadi berkat. Kita yang sudah menerima berkat keselamatan oleh Tuhan, mau juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini ya Bapa, melalui ketaatan Bapak Abraham ya Bapa, ya dapat menjadikan kami dapat mendapatkan berkat bagi orang lain pula ya Bapa. Demikian pula kami ya Bapa, ajar kami ya Bapa untuk menjadikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami bagikan kepada orang lain juga ya Bapa, supaya kami ya Bapa menjadi anak-anak yang selalu bersyukur akan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami mohon ampun Tuhan jika di dalam mendengarkan firman Tuhan tadi kami masih melakukan dosa ataupun kesalahan, kiranya Tuhan yang mengampuni ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan, masukkan persembahan ke dalam amplop, titipkan kepada mama atau papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Terima Kasih Seribu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa hingga saat ini ya Bapa. Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu ya Bapa, melalui firman-Mu ya Bapa yang boleh kami dengar, dan segala puji-pujian yang boleh kami kumandangkan ya Bapa. Semoga ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami di sini telah mengumpulkan sebagian persembahan yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati terlebih dahulu ya Tuhan, supaya persembahan ini menjadi berkat pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga kami ya Bapa di dalam setiap aktivitas kami ya Bapa, di masa studi kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terutama juga ya Bapa di dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami ya Bapa, supaya kami dijauhkan dari segala bentuk-bentuk virus ataupun penyakit ya Tuhan. Berkati juga ya Bapak orang tua kami ya Bapak yang telah memberikan persembahan ini kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan setiap aktivitas yang mereka lakukan ya Bapak. Kami mohon ampun ya Tuhan jika di dalam ibadah ini kami masih melakukan kesalahan ataupun dosa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Surga
Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Terima kasih Kakak Guru Sekolah Minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah!